Halo teman-teman, selamat datang di Bootcamp Bisnis Harus Berhasil. Kita hari ini masuk ke episode 9. Nah, hari ini kita akan membahas masalah bisnis terbesar dalam SDM, yaitu membangun tim yang handal. Nah, hari ini kita ada kedatangan dua pembicara nih. Yang pertama, Pak Jeff Kristianto, dan yang kedua ada Bu Rini Radikun. Hari ini kita akan bahas permasalahan membangun tim yang handal dalam dua cara. Satu secara konvensional dan satu lagi secara diamond cutter. Nah, acara ini nanti juga akan bisa diakses di YouTube channel Bantu UMKM. Mulai available per Selasa 27 September 2022. Nah, kalau tak kenal maka tak sayang, aku perkenalan diri dulu. Nama aku adalah Grisya Amela, aku owner dari PT Aradi Fajar Perkasa, company di Mechanical Electrical, dan juga sebagai business partner di PT Asuransi Allianz Indonesia. Nah, teman-teman, tahukah kamu bahwa 90% usaha di Indonesia adalah UMKM? Nah, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Kita bisa lihat di sini bahwa 90% usaha di Indonesia adalah UMKM dan sebagian besar adalah usaha mikro. Dan kalau kita lihat sumbangan UMKM terhadap perekonomian yaitu 90% untuk penyerapan tenaga kerja dan 60% terhadap produk domestik bruto. Tapi kita tahu bahwa dengan adanya pandemi terjadi krisis perekonomian dan dampak terbesar dirasakan oleh UMKM. Nah, dengan adanya talk show ini diharapkan kita bisa membantu UMKM untuk bangkit. Talk show ini dinamakan Bisnis Harus Berhasil karena membawa prinsip dari Diamond Cutter yang disebut Give What You Want. Kenapa disebut Bisnis Harus Berhasil? Karena untuk berhasil kita harus membantu orang lain dulu. Luar biasa ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau lebih jauh bisa mengunjungi di website www.diamondwisdom.co.id. Nah, bisnis harus berhasil karena didasari dari Diamond Cutter. Buku acuannya adalah 3 buku ini teman-teman, dari buku The Diamond Cutter, Karmic Management, dan Bibit Cinta. Teman-teman bila tertarik saja juga bisa membeli langsung dari Tokped, tersedia di Tokped buku-buku ini. Teman-teman, Bootcamp 2022 terdiri dari 12 sesi. Kita ada 1 sesinya setiap bulan. Kita menyediakan tips praktis pengelolaan usaha yang diperuntukkan bagi pemimpin dan pemilik usaha UMKM. Topik pertama kita ada dinamika dunia usaha, kedua ada menggali potensi kebutuhan dan permintaan pasar, ketiga ada model bisnis, keempat membangun strategi, kelima produk dan branding, keenam proyeksi keuangan, ketujuh skema investasi dan penggalangan dana, kedelapan manajemen keuangan, dan hari ini kita akan membahas tentang membangun tim. Lalu bulan depan mengelola tim, dan berikutnya membangun sistem. Lalu topik terakhir adalah tolok ukur keberhasilan. Suruh ya teman-teman, pastikan teman-teman menonton semua versi dari Bootcamp Bisnis Harus Berhasil ini. Nah, kita sekarang mulai masuk ke pembicara kita nih. Pembicara pertama kita yang akan mengulik tentang topik hari ini yang akan bercerita tentang dari bisnis konvensional, yaitu Bapak Jeff Kristianto. Pak Jeff Kristianto ini berlatar belakang Ketua Yayasan Pengembangan Ekspor dan juga pemilik usaha BRV atau BRV Deodoran. Halo Pak Jeff. Hai Mbak Grisya. Boleh share sedikit nih tentang background-nya Pak Jeff ini? Oke, terima kasih. Saya sebenarnya adalah sarjana desain interior. Saya kuliah di Bali, di Udayana. Saat ini saya tinggal di Bali. Dan saat ini saya sebagai ketua yayasan, yayasan kami bergerak di bidang pengembangan UMKM, khususnya di bidang pendampingan bisnis dan ekspor. Dan kemudian juga saya juga memiliki bisnis di BRV Deodoran, produk-produk personal care ya, dan juga saya sebagai pendamping atau trainer untuk beberapa negara di Asia dan Afrika untuk pengembangan usaha mereka di sana. Wow, keren banget ya Pak Jeff ini. Oke, nggak berlama-lama, langsung Pak Jeff silakan menyampaikan materi Pak Jeff hari ini. Oke, terima kasih Mbak Grace. Oke, ngomongin tentang teamwork, sebenarnya pasti banyak banget bahasan tentang teamwork ya. Kalau kita buka YouTube, pasti banyak juga video-video menarik tentang membangun tim ya. Tapi saya akan membuka dengan satu slide gambar ini, yaitu ada 2 gambar. Yang satu sama-sama, keduanya sama-sama
ada 2 orang yang mendayung perahu. Perahunya membawa barang, namanya ekonomi, ingin maju ya. Anggaplah perahunya adalah perusahaan. Yang di atas gambarnya 2 orang mengayuh kepada arah yang berbeda, sehingga gontok-gontokan. Yang kiri pengennya ke kiri, yang kanan pengennya ke kanan gitu ya. Jadinya perahunya nggak maju-maju, hanya muter aja, sehingga ada konfrontasi terus, sehingga nggak pernah jalan. Teamwork-nya nggak jalan, sehingga nggak ada perubahan apa-apa yang terjadi di perahu itu. Yang ideal tentunya kita ingin yang seperti yang di bawah dong, yang 2 orang naik perahu, dua-duanya dengan senang hati mendorong perahu ke arah yang sama, baik yang kiri maupun yang kanan. Nah, kalau itu jadi, pastinya ini akan cepat sekali nyampai ke target yang akan diharapkan ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, yang di atas itu adalah kasus yang paling buruk ya. Sedangkan yang bawah adalah kasus yang paling baik. Dan sebenarnya dua-duanya jarang ada di Indonesia. Yang ada biasanya di tengah-tengah sebenarnya. Tengah-tengah itu ada 2 orang dalam perahu, tapi yang mendayung hanya 1 orang. Yang satu lagi hanya berpangku tangan saja. Dia menunggu ikut perubahan. Begitu ada perbaikan, ada perubahan ekonomi, dia ikut-ikutan aja, ikut gitu, menikmati gitu, tanpa melakukan upaya apa-apa. Nah, dalam membangun teamwork, objektifnya adalah gimana agar semua orang yang ada dalam perahu kita itu mendorong ke arah yang sama, sehingga kita mendorong ke perusahaan kita menjadi lebih baik. Nah, kalau kita lihat di slide berikutnya, kita ada 2 gambar lagi tentang budaya tidak menyalahkan. Ya. Nah, biasanya di dalam teamwork yang paling terjadi konflik adalah ketika ada komunikasi tidak baik. Ya. Ada kesalahan. Lalu ketika ada kesalahan, yang dicari adalah siapa yang bikin salah. Siapa kambing hitamnya yang harus disalahkan. Gitu ya. Jadi harusnya budaya yang lebih baik adalah tidak lagi mencari siapa yang bikin salah, tapi mengapa ini kesalahan terjadi. Jadi bukan lagi mencari siapa yang berbuat, tapi mengapa ini terjadi dan bagaimana mencari solusinya. Jadi kalau budaya ini diajarkan di dalam kelompok kerja kita, dalam teamwork kita, suasana kerja kita akan jadi lebih baik. Ya. Di slide berikutnya, saya akan tampilkan slide terakhir ya. Ini ada bahwa sebenarnya di dalam kerjasama itu hanya ada 3 sebenarnya yang harus kita bangun. Selain komunikasi yang baik, ada rasa percaya dan rasa respect. Ya. Tadi komunikasi sudah dijelaskan, tidak ada blaming culture. Tapi komunikasi nggak hanya sekedar itu. Komunikasi juga bisa soal gimana kita secara fisik misalnya, merasa nyaman berbicara dengan teman kerja kita. Merasa nyaman berbicara dengan atasan kita. Tidak ada batasan, tidak ada barrier. Kemudian ada alat-alat atau tools yang kita pakai untuk berkomunikasi. Jangan sampai komunikasi itu hanya diketahui oleh 1 orang, sedangkan orang lain nggak tahu. Misalnya kita membuat komunikasi yang terbuka, misalnya dengan membuat papan informasi, atau bikin papan ide, atau kita punya rapat harian, atau punya rapat bulanan, gitu ya, atau punya evaluasi setelah proyek-proyek besar, sehingga ada komunikasi yang terjalin. Nah, komunikasi itu hanya bisa menjadi bibit dari teamwork kalau kita juga membangun trust dan respect. Bayangkan kalau kita mengajarkan ke anak kita, bilang ke anak kita, nanti kamu kalau juara 1 saya kasih sepeda ya. Gitu. Kemudian begitu dia juara 1, kita lupa ngasih sepeda. Dia pasti sebel banget kan sama kita. Begitu kita tahun depan, kita janji lagi nih, nanti kalau kamu 10 besar, kita ajak jalan-jalan ke Singapura gitu. Dapat dia 10 besar, terus kita lupa, karena kita sibuk ada kerjaan di kantor. Tahun ketiga, kita bilang lagi, nanti kamu kalau 10 besar, saya kasih hadiah. Anak itu percaya nggak sama kita? Pastinya nggak percaya, karena dia udah trust-nya udah hilang gitu ya. Karena udah sekali dibohongin, 2 kali dibohongin, walaupun mungkin kita tidak bermaksud bohong ya dengan anak kita. Tapi karena lupa, sehingganya trust itu hilang. Nah, ini harus kita bangun. Trust itu tidak bisa didapat secara cuma-cuma. Itu harus diupayakan. Nggak bisa tuh yang namanya, oh, you have to trust me, gitu. Kan biasanya bos-bos suka gitu ya.
kamu harus percaya dong, ini perusahaannya perusahaan besar, kamu harus trust. Tapi bayarnya suka telat, gitu ya, bayar gaji telat. Nah itu trust itu harus dibuktikan, trust itu harus dibangun, gitu, bukan hanya dibicarakan. Kemudian yang terakhir adalah respect. Gimana kita membangun budaya saling menghargai, baik menghargai kerja orang lain. Kalau ada karyawan kita yang bikin sesuatu yang baik, kita puji, ya, kita kasih hadiah. Hadiah tidak harus berupa uang, ya. Hadiah bisa juga berupa penghargaan. Misalnya pas saat rapat, kita sebut namanya di depan rapat, kita beri tepuk tangan atau sekedar tepukan di pundak, ya. Oh, terima kasih banyak sudah memberikan ide yang sangat cemerlang. Itu adalah bagian-bagian dari memanusiakan manusia. Selain itu, respect juga dari sisi budaya, di mana budaya yang dihormati di setiap wilayah, ya. Kalau kita di Indonesia dengan keberagaman agama, keberagaman ras, kita harus saling respect dan toleransi satu sama lain. Sehingga itu menjadi ikatan yang kuat dan terjadi teamwork yang baik. Dan kalau 3 hal ini terjalin, budaya teamwork-nya akan terjaga dengan baik di perusahaan. Ya, jadi kurang lebih begitu, Mbak Gracia. Pendek, tapi ke poin-poin besarnya, ya, tentang bagaimana membangun teamwork yang baik. Pendek, tapi padat dan berkualitas ya Pak Jeff. Luar biasa ini. Terima kasih Pak Jeff untuk materinya hari ini. Nanti kita ngobrol lagi ya. Nah, berikutnya aku mau panggil pembicara dari sisi Diamond Cutter, Ibu Rini Radikun, Direktur PT Catur Adri Bukti, konsultan pengembangan koperasi dan UMKM, dan dia juga belajar coaching dari Landmark Education New York dan International Coaching Academy dari Melbourne. Halo Bu Rini. Halo Cik Gracia, apa kabar? Baik, Wah Bu Rini boleh nih cerita background Bu Rini sedikit? Boleh, dengan senang hati. Jadi yang seperti sudah diperkenalkan oleh Cik Gracia tadi, saya ini merupakan konsultan untuk pengembangan koperasi dan UMKM. Dan saya ini memang punya minat yang sangat besar ya dengan pengembangan UMKM, karena saya lihat betapa besar peranan mereka sebagai tulang punggung perekonomian negara kita ya. Apalagi masa krisis sekarang ini, mereka lah yang bisa menyelamatkan kita. Jadi dengan peran mereka yang luar biasa, sudah selayaknya kita coba bantu mereka. Dan kemudian dengan PT yang saya buat, itu PT Catur Adri Bukti, itu juga memang bertujuan juga untuk membantu UMKM. Saya belajar coaching, itu juga semua saya pengen bantu UMKM. Itu udah semacam obsesi buat saya. Nah, setelah saya mempelajari berbagai macam pendekatan dalam pengembangan usaha ya, terutama untuk UMKM, itu saya kok ngerasa pendekatan Diamond Cutter ini yang paling kena gitu ya. Sedikit berbeda tapi justru malah lebih efektif gitu. Malah lebih bisa memperkuat pendekatan yang sudah saya pelajari berdasarkan ilmu ya, dan juga berdasarkan pengalaman, tambah Diamond Cutter itu aduh jadi mantep banget gitu yang saya lihat. Gitu ya Cik Gracia. Oke, ini background-nya hari ini nih nggak kalah keren ya dari Pak Jeff ya. Oke, nah nggak berlama-lama, saya persilahkan Bu Rini untuk men-share materi Bu Rini hari ini. Ya, terima kasih Cik Gracia atas kesempatannya. Senang banget ya untuk bisa berbagi ya, berbagi perasaan dan berbagi semangat untuk bantu UMKM. Untuk hari ini kita bicara tentang bagaimana membangun tim. Saya akan coba kasih latar belakang sedikit ya, kalau dari sisi pendekatan secara umum. Secara bisnis ya. Jadi untuk membangun tim itu ada proses yang harus kita lalui. Yang pertama kita mulai dengan membuat struktur organisasi dulu, dan kemudian dengan membuat standar operating procedure ya atau SOP, dan kemudian uraian tugas atau job description. Nah ini saya akan coba tinjau dari sisi pendekatan konvensional maupun juga dari pendekatan Diamond Cutter supaya kita bisa lihat bedanya gitu ya. Nah ini saya tampilkan dalam bentuk tabel, mungkin bisa ditayangkan tabelnya supaya kita bisa melihat perbandingannya. Jadi yang pertama, untuk membangun tim ini strateginya adalah kita mencoba menganalisa kebutuhan SDM. Ya, jadi kalau dalam pendekatan konvensional kita itu membuat yang disebut dengan needs analysis. Dan itu biasanya terkait dengan perencanaan usaha ya. Jadi rencana pengembangan usaha dari suatu bisnis.
baik besar maupun kecil semuanya membuat perencanaan usaha. Jadi saya sebagai konsultan banyak mendampingi UMKM dan saya juga mengajarkan bagaimana mereka bisa membuat business plan. Dan dari bagian dari business plan itu kita mencoba membuat struktur organisasi ya untuk bisa mencapai tujuan usaha dan kemudian membuat SOP-nya. Itu pendekatan konvensional. Nah, kalau dengan cara DC, tadi sudah dijelaskan tentang give what you want. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, kita berikan dulu kepada orang lain. Ya, kita bantu orang lain dulu. Kita ingin usaha kita berhasil, kita bantu usaha orang lain untuk berhasil. Nah, di sini dalam terkait dengan kebutuhan SDM, kita pengen tahu kebutuhan SDM kita apa. Jadi kita mulai dengan kita peka terhadap kebutuhan orang lain. Ya, dan kepekaan ini ditunjukkan dengan kemampuan kita berinisiatif ya. Jadi tidak menunggu disuruh, tidak menunggu diminta, kita berinisiatif. Orang butuh sesuatu, butuh apa langsung kita penuhi. Ya, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencoba menjabarkan kualifikasi SDM yang kita butuhkan untuk organisasi. Ini pendekatan konvensional ya. Jadi kita jabarkan keahlian apa yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan operasional usaha. Nah, dari sisi pendekatan diamond cutter itu kita kan pengen orang-orang yang pinter ya, yang ahli. Nah, jadi give what you want, kita pengen orang-orang yang ahli, kita berikan dulu ya. Jadi kita bikin orang lain pinter. Nah, itu caranya gimana? Dengan kita mengajarkan orang lain dan kita dengan memfasilitasi orang dalam mereka belajar. Jadi kita bikin orang lain pinter, dengan sendirinya nanti pada saat kita merekrut tim, itu kita akan dapat orang-orang yang pintar. Ya, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mulai merekrut, kita cari orang yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, kemudian kita beri mereka orientasi ya, pengenalan organisasi, apa sih tujuan dari usaha dan misi, visi dan pendekatan yang digunakan, strategi dan sebagainya. Nah, dari pendekatan diamond cutter itu yang kita mau adalah orang-orang yang sigap ya, orang-orang yang ahli. Jadi untuk mendapatkan itu kita kasih dulu kepada orang lain, kita menjadi orang yang sigap. Kita menjadi orang yang selalu siap membantu suatu proyek atau acara atau organisasi dari awal sampai akhir. Ya, dan kita selalu memberikan yang terbaik. Sehingga pada saat kita merekrut tim, kita akan mendapatkan orang-orang yang terbaik. Dan kemudian langkah selanjutnya adalah kita menjabarkan uraian tugas atau job description. Kita jabarkan dalam bentuk jalur komando dan pelaporan, tugas utama, tugas tambahan. Ini yang biasa dilakukan secara konvensional. Dalam pendekatan diamond cutter, di sini kita sungguhnya ingin mendapatkan orang-orang yang tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kita berikan kepada orang lain dulu kan. Jadi kita menjadi orang yang tahu apa yang harus dilakukan. Kita pelajari ya cara kerja dari satu organisasi atau acara atau proyek, dan kemudian kita selalu siap membantu dalam kondisi apapun, mengisi kekosongan, selalu sigap ya, intinya itu. Jadi dengan sendirinya nanti tim yang akan kita miliki itu adalah tim yang sigap gitu. Jadi kurang lebih seperti ini. Yang saya rasakan adalah pendekatan diamond cutter ini sangat membantu ya, dan saya sudah terapkan sendiri. Saya akan katakan bahwa pendekatan diamond cutter ini tidak menggantikan pendekatan konvensional, tapi yang lebih tepat adalah melengkapi. Jadi kita tetap harus menggunakan cara konvensional, tapi pada saat yang sama kita tambahkan dengan pendekatan diamond cutter, dan dengan sendirinya kita bisa katakan bisnis kita akan berhasil. Seperti itu pendekatannya, Cik Grace ya. Cara konvensional dan cara diamond cutter, tapi tujuannya masih sama. Oke, nah boleh sekarang kita ngobrol-ngobrol nih, Pak Jeff dan Bu Rini, karena ini menarik ini. Topik kita hari ini kan membangun tim yang handal, Pak Jeff membahas dari sisi konvensional dan Bu Rini membahas dari sisi diamond cutter. Nah, ya aku penasaran nih, tadi kalau misalkan aku penasaran dengan pengalaman masing-masing. Nah, pertama boleh deh dari Pak Jeff. Pengalaman Pak Jeff gimana dalam membangun tim? Sebenarnya satu kata sih dalam bangun tim itu adalah memanusiakan manusia ya. Tapi sebenarnya oleh Bu Rini dalam diamond cutter, sebenarnya kan itu intinya adalah memanusiakan manusia. Bagaimana kita ingin dimanusiakan sebagai manusia. Dan sebenarnya yang kita harus buat adalah kita susun hardware-nya. Kalau komputer itu ada PC-nya juga harus bagus. Nggak bisa kita hanya membangun software-nya aja tanpa kita nggak punya hardware yang bagus ya.
kita punya software yang sangat canggih, sangat hebat, tapi hardware-nya masih Pentium 1 gitu ya, kan juga nggak akan jalan. Jadi hardware-nya tetap harus diperkuat, sehingga itu ada sistem. Kemudian software-nya yang tadi disampaikan oleh Bu Rini itu menjadi bagian dalam menghaluskan ya, membuat itu jadi lebih smooth gitu. Karena itu yang dibicarakan oleh Diamond Cutter adalah sebenarnya membangun budaya ya, bagaimana budaya kerja yang baik dalam perusahaan. Oke, nah ini dari sisi Pak Jeff nih. Nah ini gimana nih dari sisinya Bu Rini nih, dari sisi Diamond Cutter nih? Oke, jadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Jeff tadi sebenarnya kita terapin juga ya, karena seperti saya bilang tadi bahwa pendekatan konvensional itu tetap harus dilakukan. Tapi yang saya rasakan adalah dengan saya ya rajin istilahnya itu sigap bantu orang lain, kemudian rajin bantu kalau ada acara, rajin volunteer, mungkin bisa dikatakan seperti itu ya. Yang saya rasakan adalah setiap kali saya butuh bantuan itu selalu muncul, selalu ada orang yang bisa membantu saya gitu. Jadi kayak otomatis gitu ya, nggak usah susah payah, tiba-tiba bantuan datang sendiri. Jadi ya saya ngerasa senang aja gitu karena bisa menerapkan prinsip ini. Berbagi itu bertambah, itu kalau prinsip saya. Makin kita berbagi, makin banyak berbagi, kita nggak berkurang, justru makin banyak yang kita dapat. Betul Pak Jeff, setuju banget. Setuju. Berarti ini pendekatan dari Pak Jeff dan Bu Rini jadikan satu menjadi luar biasa ya ini ya. Wah, karena aku mau cerita sedikit juga nih, kebetulan aku juga ada pengalaman ya dalam membangun tim ya. Memang membangun tim itu gampang-gampang susah gitu. Harus sepertinya harus ada formula yang pas kan ya. Cuman salah satu tantangan yang aku merasa terbesar itu adalah gimana caranya biar tim itu bisa proaktif. Sepertinya kayaknya kalau kita punya tim kan maunya mereka bisa jalan dengan sendirinya ya. Tanpa kita suruh-suruh. Nah, pengen nih dengar sharing dari Pak Jeff dan Bu Rini tentang gimana cara bikin tim itu proaktif. Coba dari Bu Rini dulu gantian nih. Gimana nih? Pendekatan DC. Iya, itu tadi. Jadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya adalah kita sendiri peka ya, peka terhadap situasi ya, kebutuhan, dan kemudian langsung jump to the ini ya, to the position gitu loh. Jadi nggak usah nunggu, langsung terjun aja. Yang itu saya lakukan ya. Jadi dalam volunteering itu kan memang nggak disuruh ya. Bagusnya volunteer tuh di situ nggak disuruh, tapi kita mengajukan diri dan kemudian kita langsung tahu apa yang harus dilakukan. Dan dengan melakukan itu yang saya rasakan yaitu mudah ya, mudah untuk membangun tim. Orang-orang sangat bekerja sama, sangat bersedia membantu gitu. Jadi saya sarankan teman-teman untuk coba deh gitu ya, karena saya udah nerapin dan sudah merasakan hasilnya. Berarti kita harus siap terjun ya dan volunteer ya, pokoknya gercep gitu ya. Gercep, betul, gercep. Berarti kata simbolnya gercep aja udah. Oke. Makasih Bu Rina. Gimana nih dari Pak Jeff nih? Bagaimana cara ya biar tim proaktif nih dari sisi Pak Jeff? Nah, kalau proaktif ya pasti kita harus memastikan semua orang itu jadi bos untuk diri sendiri. Jadi dia bisa mengambil keputusan. Biasanya orang nggak proaktif itu karena biasanya ada orang lain yang mengambil keputusan untuk dia. Sehingga dia merasa tidak perlu mengambil keputusan. Nunggu aja, nanti juga Bu Grace datang kok. Gitu. Dan dia takut kalau dia ambil keputusan. Jadi, jangan ambil keputusan, nanti jadinya salah, nanti salah dimarahin. Gitu ya. Maka tadi dari presentasi saya, bukan who make the mistake, but why the mistake happen. Gitu. Jadi kalau karyawan kita bikin keputusan dan salah, jangan dimarahin. Tapi ditanya, kenapa itu terjadi? Apa yang salah dari proses itu? Proses pengambilan keputusan gitu. Dan saya sebenarnya ada setuju dan kurang setuju dengan tadi pendapat Bu Rini untuk gercep sebenarnya. Karena bisa jadi ada orang yang punya tanggung jawab, dia harus punya tanggung jawab dan dia harus melakukan keputusan. Tapi karena kita saking gercepnya, kita mengambil pekerjaan dia dan membuat dia merasa tidak dihargai di perusahaan. Jadi merasa, dikit-dikit diambil kerjaannya sama bos, dikit-dikit diambil kerjaannya sama bos. Jadi ya saya di sini cuma jadi onderdil doang gitu. Saya bukan siapa-siapa di sini. Kalau saya lebih baik kita harus punya batasan di mana dia harus bisa mengambil keputusan gitu. Sehingga dia pelan-pelan keputusannya harus bertambah. Ketika dia posisinya supervisor, dia posisinya sales,
dia harus punya batasan-batasan di mana dia mulai ngambil keputusan. Kalau sales tanya, boleh nggak dia ngasih diskon? Harusnya kita bisa kasih wewenang bahwa dia boleh ngasih diskon ke konsumen kita tuh maksimal di 10% misalnya. Tapi kalau di atas 10% itu harus approval dari atasan gitu, dari supervisor. Kalau di atas 30% harus approval dari bos. Jadi ada sistem yang dibangun agar itu tidak simpang siur ya. Menurut saya sih gitu. Ya. Berarti gercep boleh, cuman ada batasannya begitu ya maksudnya. Betul. Ya. Ya, saling melengkapi tadi berarti. Saling melengkapi, betul. Dibilang harus saling melengkapi dari sisi konvensional dan sisi BC. Iya. Oke, nah berikutnya nih, tadi kan Pak Jeff ada bilang sharing dikit tentang masalah bagaimana kadang tuh tim suka gondok-gondokan ya, gondok-gondokan. Nah itu ada nggak? Mungkin Pak Jeff bisa cerita bagaimana cara menengahi tim kalau misalkan tim ada perbedaan pendapat atau gimana tuh kalau dari sisinya Pak Jeff, sisi konvensional gimana cara menengahi? Iya, yang biasanya gontok-gontokan itu karena ada komunikasi yang tertutup, yang tidak transparan. Jadi ada yang merasa saya dapat lebih banyak, dia dapat lebih dikit, saya kerja lebih banyak, dia kerja lebih dikit. Makanya yang penting dalam teamwork itu adalah komunikasi yang transparan, terbuka. Kalau perlu itu ditempel tembok gitu, apa kerjaan si A, apa kerjaan si B gitu ya. Jadi dan apa ada timeline-nya gitu. Jadi dan kemudian ketika ada gontok-gontokan, pihak pimpinan juga harus sigap ya. Jadi ada beberapa tool yang kita bisa pakai. Misalnya ada prosedur komplain ya. Ada nggak di perusahaan prosedur komplain? Jangan-jangan gontok-gontokannya bukan sama karyawan, gontokannya sama bos. Terus gimana dong prosedur komplainnya kalau bosnya yang bikin sebelin ya? Ya harus ada prosedurnya sebenarnya. Karena kan seperti tadi Bu Rini bilang, kita harus memanusiakan, membuat apa yang kita ingin dapatkan kita lakukan pada orang lain ya. Sama kalau kita mendapatkan perlakuan tidak baik, kita kan ingin ada keadilan ya untuk kita. Nah, apa prosedurnya yang ada di perusahaan gitu. Nah, itu harus dibuat dan dibuat dan dilakukan secara transparan gitu. Kemudian ada tools komunikasi yang terbuka, misalnya tadi ada papan informasi, ada rapat harian misalnya. Jadi antar departemen seminggu sekali ada rapat antar departemen gitu. Sehingga masalah-masalah itu bisa selesai dalam minggu itu juga, tidak berlarut-larut. Dan saya beberapa kali sih menemui dalam saya mendampingi UMKM ya, antar departemen itu saling gak cocok. Jadi ketika kita interview pertama, itu yang bagian A duduknya menghadap ke timur, yang bagian B nggak mau ngeliat temennya, duduknya ngadep yang lain. Saya udah ngerasa nih, ini pasti ada masalah nih mereka berdua nih. Ketika saya gali, ternyata iya bener. Jadi mereka tuh udah lama banget nggak cocok, saling berantem. Dan ternyata nggak berantemnya hanya gara-gara hal sepele. Hanya gara-gara misalnya masalah piring kotor gitu ya. Si A ini suka naruh piring kotor di dapur gitu. Yang si GB ini harus selalu ngebersihin gitu. Sepele banget masalahnya kan gitu. Tapi itu jadi masalah di perusahaan gitu. Kayak gitu sih. Gitu. Menarik juga ya. Iya. Nah, gimana nih dengan Bu Rini nih dari sisi Diamond Cutter untuk mengatasi tim yang gontok-gontokan? Oke, jadi kita melihat orang yang berselisih pendapat, itu mungkin juga karena kita di dalam diri kita ada semacam kita sering merasa tidak setuju dengan pendapat orang lain, begitu. Jadi usahakan kita ingin ya orang saling menghargai pendapat orang lain. Jadi apa yang kita inginkan kita berikan dulu kepada orang lain. Kita ingin orang saling menghargai, kita mulai dengan diri kita sendiri, kita berikan, kita menghargai pendapat orang lain, kita dengarkan orang lain. Kemudian kalau ada orang lain yang mungkin punya pendapat yang kuat ya, yang yang agak ngotot gitu ya, nggak apa-apa kita hargai gitu, karena kan mungkin itu cara berkomunikasi dia aja gitu. Jadi, nah dengan sendirinya kalau kita tidak bersikap panas gitu ya, nggak kebawa emosi, kita tetap tenang dan menghargai, nanti kita akan menciptakan lingkungan yang tenang dan saling menghargai. Nah, seperti itu. Oke, berarti kuncinya kita sering menghargai dan kita juga tenang terhadap situasi begitu ya, Bu Rini ya? Iya, betul. Oke, nah sekarang next question nih. Nah, tadi salah satu kuncinya dari Pak Jeff ya, saya dengar ya,
kan untuk gimana caranya membangun tim yang handal itu kan berarti perpaduan antara komunikasi, trust and respect. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya membuat biar komunikasi dalam tim itu lancar? Ya, pertama kita buang dulu kendala fisiknya dulu. Yang paling kelihatan kan kendala fisik ya. Kendala fisik itu apa? Dari tembok, dari suara gitu ya. Misalnya komunikasi, kalau ngomong nih, mau ngomong sama Bu Bos, Bu Rini nih, itu harus lewat sekretarisnya dulu, harus bikin janji dulu, terus harus ketok pintu 3 kali. Gitu. Itu kan udah memberikan tembok ya bagi pekerja untuk bertemu dengan Bu Rini, misalnya contohnya. Tapi sebagai pimpinan, Bu Rini harus turun setiap hari. Jadi ketika pagi, dia harus keliling ke seluruh pabrik untuk melakukan meeting-meeting kecil dengan semua anggota timnya, sehingga orang punya kesempatan untuk ngobrol sama bosnya, sama Bu Bos gitu. Jadi nggak harus bikin janji dulu gitu. Dan itu diatur dalam bentuk sistem gitu, bahwa setiap pagi itu ada rapat lini harian gitu, sehingga dan rapat harian pun terkoordinasi ya apa yang akan diomongin gitu, dan si bos dia ada di situ untuk mendengarkan gitu. Dan kedua, pahami dulu nih daerahnya bising nggak. Seringkali nih kalau kita kerjanya di daerah pantai gitu ya, itu kan keras banget ya, atau kerja di daerah yang mesinnya gede, yang bung 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 gitu ya. Itu kadang kalau mau ngomong sama atasan harus teriak-teriak kan, sesama temannya harus teriak-teriak, kalau pakai tutup kepala, kalau nggak kupingnya budek ya gitu. Jadi pastikan ada nggak area di tempat kerja kita yang situasinya tidak nyaman seperti itu, ada area yang sepi yang kita bisa ngomong dengan enak, yang nggak harus teriak-teriak, nggak harus nyolot gitu kalau ngomong gitu. Kemudian itu si satu. Kedua dari tempatnya, ya kita bisa melakukan komunikasi yang rapat harian tadi ya, dibuka tuh rapat harian. Lalu bikin acara yang informal, sebulan sekali bikin misalnya acara ulang tahun, merayakan ulang tahun satu pabrik yang hari ini bulan ini lagi ulang tahun. Beliin kue tart satu, nyanyiin happy birthday rame-rame. Itu lalu bikin game lucu-lucuan gitu ya. 1 jam itu membangun culture yang merasa nyaman gitu, merasa mereka tuh di sini bukan hanya jadi mesin, tapi mereka adalah manusia gitu. Nah itu yang harus dibangun sih untuk komunikasi yang lebih baik. Yang paling susah tadi bikin acara kalau ada ulang tahun apa tuh seru ya. Seru. Pasti seru, itu tuh pasti bikin suasana lebih meriah dan komunikasi. Betul. Dan kita bisa bikin game-game teamwork ya. Game-game teamwork itu kita bisa melihat karakter dari karyawan-karyawan kita. Kita bisa lihat nih, si A ini orangnya pasif. Ketika bikin misalnya lomba bakyak gitu ya, kita bisa lihat siapa yang mengambil lead gitu ya, siapa yang akan memberikan instruksi gitu. Kita bisa lihat sebenarnya siapa yang lebih banyak pasif, lebih banyak ngebangkang gitu. Nanti dari situ kita bisa mengamati dan kita bisa buat analisa minggu depannya gitu ya. Kita obrolin lagi dengan tim apa yang kita bisa lakukan agar yang pasif-pasif ini mau jadi lebih aktif. Gitu. Oke, keren, terima kasih Pak Ja. Yeah. Sekarang Bu Rini gimana nih caranya secara Diamond Cutter biar komunikasi tim dalam tim lancar nih? Oke, sekali lagi kita mulai dengan diri kita sendiri dan apa yang kita inginkan dari orang lain kita berikan dulu ya kepada orang lain. Jadi kita ingin orang lain mendengarkan, ya kitanya mendengarkan. Kemudian kita ingin orang lain untuk berbicara dengan komunikasi yang baik ya, mungkin jelas apa yang diinginkan gitu, yang dimaksud. Kemudian, nah itu kita mulai dengan diri kita sendiri. Jadi pada saat kita berkomunikasi kepada orang lain, itu coba kita memastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu jelas, ya bisa dimengerti oleh orang lain. Jadi dengan sendirinya pada saat orang lain berkomunikasi dengan kita itu jadi jelas dan mudah dimengerti. Intinya di situ kan, jadi kita bisa saling menyampaikan pendapat, bisa saling mengerti dan kemudian bisa bekerja sama dengan baik. Nah, untuk supaya orang lain mau bekerja sama dengan baik dengan kita, ya kita juga menjadi teamwork dulu ya. Jadi anggota tim yang baik gitu loh. Jadi seorang anggota tim yang baik adalah selalu memikirkan bagaimana untuk bisa mensupport, untuk bisa membantu teman-teman yang lain untuk berhasil, gimana
Jadi kita tidak memikirkan kepentingan diri kita, tapi kita memikirkan kepentingan bersama supaya sama-sama berhasil. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi bagian dari itu. Dengan sendirinya nanti juga semua orang akan berlaku yang sama. Seperti itu, Cik Gracia. Yang poin terakhir tuh aku suka tuh, gimana caranya kita biar bisa sama-sama berhasil gitu ya. Itu keren itu. Nah, oke nih pertanyaan terakhir dari aku nih. Boleh share nggak permasalahan tantangan terberat dari Pak Jeff dan Bu Rini, terus penyelesaiannya secara sisi konven buat Pak Jeff dan sisi Diamond Cutter untuk Bu Rini. Mungkin boleh Pak Jeff dulu, gimana? Oke. Permasalahan terbesar adalah ketika kita sudah mulai berubah nih dari bisnis itu bertemu secara fisik menjadi sekarang bertemunya secara non fisik, ya. Jadi di perusahaan saya sendiri di Yayasan Bedo, kita ada beberapa orang yang kerjanya dari luar kota. Jadi accounting kita itu kerja dari Surabaya. Program manajer saya kerjanya dari Pontianak. Dan waktu itu kita karena mereka harus pulang karena ikut suami dan ikut ayahnya buka toko, jadi mereka tetap ingin bekerja di Bedo, dan kita merasa mereka punya potensi dan kita membolehkan itu gitu. Dan akhirnya pekerjaannya jadi work from home gitu sebelum pandemi juga, apalagi pada saat pandemi ini gitu ya. Dan setelah pandemi pun kami juga di Bedo membiasakan bekerja itu tidak harus datang ke kantor. Jadi kami itu nggak ada absen, nggak ada jam 9 to 5. Jadi mereka mau datangnya 11 silakan, yang penting kerjaan selesai. Karena bagi kami yang ditargetkan adalah objektifnya, goalnya apa kamu datang hari ini, bukan kehadiran fisik gitu. Jadi kalau pagi mereka harus ngurus anak, ya mereka bisa datang. Nah tapi akhirnya jadi kendala juga ya, karena awal-awalnya pasti merasa ada ketidakcocokan, ada yang merasa kok enak sih ini datangnya bisa telat, yang ini saya selalu on time gitu. Pasti ada rasa kecemburuan gitu. Nah, dan yang pasti baiknya adalah di komunikasi ya. Jadi kita sampaikan bahwa inilah value yang kita bawa. Bedo membawa value kita keterbukaan. Jadi kita objektifnya sekarang di perusahaan kita bukan lagi 9 to 5, tapi kita punya objektif harian, objektif project. Kamu harus nonton apa gitu. Jadi silakan kalau mau kerjanya ngerasa anaknya lagi sakit, silakan kerja dari rumah 3 hari, 4 hari nggak masalah. Yang penting kerjaan selesai. Gitu. Nah itu yang kita hadapi ya, masalah di awal-awal yang agak berat. Gitu. Tapi ya akhirnya dengan terbuka mereka bisa terima sih. Memang kondisi pandemi menjadi permasalahan yang tantangan yang terbesar ya untuk banyak orang ya. Betul. Iya, tapi penting fokus pada solusinya. Iya. Terima kasih Pak Jeff. Nah sekarang Bu. Oke, itu Cik Gracia ini ya Heng ya. Iya, Fris. Iya, Fris. Oke, saya langsung jawab aja ya. Menurut saya sih kalau permasalahan yang terbesar di antar kerja sama tim itu adalah kalau seseorang itu merasa dirinya paling benar gitu ya. Itu permasalahan paling besar. Tapi lagi-lagi ya kita kembali kepada apa yang kita inginkan dari orang lain itu kita berikan dulu pada orang lain. Jadi kita mulai dengan diri kita sendiri, yaitu kita mampu menerima pendapat orang lain, kita mampu menghargai orang lain. Kemudian yang saya rasakan juga adalah ketegangan ya. Jadi apapun ya alasannya ya, bisa jadi ada yang mau benar sendiri atau memang situasi kerjanya itu sangat under pressure ya, sangat menekan gitu sehingga tegang terus orang pada stres, dan biasanya kalau orang udah pada stres itu memang aneh-aneh gitu kelakuannya kan. Jadi saya rasa itu sangat penting buat kita untuk bisa mengelola stres, terutama mengelola emosi yang memuncak ya karena stres. Nah itu yang saya sering lakukan adalah saya melakukan meditasi. Jadi memang kalau dalam pendekatan Diamond Cutter itu kita memang sangat disarankan untuk tidak mengganggu ketenangan orang lain. Ya, jadi kita bisa mengganggu ketenangan orang lain bahkan dengan nada suara yang berbeda gitu ya. Kita mungkin nggak bermaksud marah, tapi nada suara kita itu membuat orang lain merasa tidak nyaman, itu sudah mampu menciptakan suasana tidak nyaman. Dan nanti yang ujung-ujungnya bisa macam-macam ya, segala permasalahan yang tadi Pak Jeff sudah jelaskan itu mungkin asalnya cuma dari seseorang merasa tidak nyaman. Jadi
dalam pendekatan Diamond Cutter sangat penting buat kita untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan orang lain. Memang dianjurkan kita untuk melakukan meditasi ya. Jadi itu saya coba lakukan karena saya sendiri ngerasa kadang-kadang suka emosi naik tanpa sebab gitu. Nggak tahu mungkin lapar, nggak tahu mungkin stres, nggak tahu mungkin kurang tidur, apapun ya. Tapi kita benar-benar harus jaga ketenangan hidup orang lain. Begitu, Ci Grace. Ya, menarik ya. Permasalahannya banyak orang merasa paling benar, tapi solusinya menjaga ketenangan orang lain. Yeah. But we are humans ya. Yeah. We are humans. We make mistake gitu. Kita pasti juga punya emosi kan. Pasti akan kalau dipanci pasti marah gitu ya. Agak susah sebenarnya itu butuh keterampilan, mungkin Ibu Rini bilang butuh meditasi yang banyak gitu untuk bisa menghadapi orang-orang yang negatif gitu ya, orang yang toksik gitu ya. Tapi kita bisa menyikapinya dengan baik gitu. Itu butuh suhu yang tinggi banget ya. Tekniknya harus tinggi banget, butuh suhu itu. Betul Pak Jeff. Butuh latihan bertahun-tahun. Butuh latihan tahun-tahun gitu. Ya. Sungguh menarik hari ini ya pembicaraan kita tentang membangun tim yang handal dari Pak Jeff dari sisi konvensional dan Bu Rini dari sisi Diamond Cutter. Tapi dari sini kita semua belajar, aku belajar, kita butuh mempraktekkan dua-duanya dari sisi konvensional baik pun dari sisi Diamond Cutter. Karena dengan mempraktekkan dua-duanya sepertinya akan menjadi sempurna ya. Kita akan punya tim yang handal dan yang pasti dengan punya tim yang handal otomatis perusahaan kita, bisnis kita pasti juga tambah maju dan bisa membantu omset dan ekonomi Indonesia juga. Amin. Itu kan tujuan kita. Oke. Nah, terima kasih Pak Jeff dan Bu Rini. Nah, sebelum kita akhiri bootcamp hari ini, aku mau share dulu bahwa bisnis harus berhasil. Bootcamp hari ini bisa kita lihat di YouTube Bantu UMKM, dan kita juga menerima sumbangan setiap bulannya, yang sumbangan itu akan kita salurkan ke usaha mikro yang membutuhkan, dan sumbangan tersebut dapat ditransfer melalui nomor rekening BCA berikut 82211943381 atas nama Megawati Agustin. Dan jika mau konfirmasi atau mau ada pertanyaan bisa langsung hubungin ke Mega di nomor WhatsApp berikut. Oke teman-teman, sampai juga kita di penghujung acara kita. Dan terima kasih sudah mendengarkan Bootcamp Bisnis Harus Berhasil. Sampai jumpa di Bootcamp berikutnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semua. Pak Jeff, terima kasih Bu Grecia. Terima kasih Grecia.